Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kembali kita bersyukur dapat berjumpa dalam program pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan meneruskan pembahasan kita, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu anugerah yang Kau berikan. Engkau memberkati perjumpaan kami saat ini, memberkati hamba sebagai narasumber, memberkati semua penonton, semua pemirsa di mana saja program ini dapat diakses. Tolong kami, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-6 dari tema ya urgensitas teologi, ya, keutuhan urgensitas pentingnya, mendesaknya dikembalikannya teologi dalam kehidupan bergereja. Dan saat ini kita akan membahas di bawah judul teologi penting karena teologi memperlengkapi gereja. Teologi penting karena teologi memperlengkapi gereja. Jadi saudara, ya, dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan bergereja, gereja memerlukan perlengkapan lepas perlengkapan. Baik perlengkapan fisik, terutama perlengkapan rohani. Dan teologi memperlengkapi kita baik dalam mempersiapkan perlengkapan fisik, terutama perlengkapan rohani, sehingga punya perlengkapan untuk mampu melayani secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita dalam perjumpaan saat ini. Teologi penting karena teologi memperlengkapi gereja. Bukan saja tidak ada gereja tanpa teologi, tapi juga tidak ada pelayanan gereja tanpa teologi. Teologi diperlukan untuk memperlengkapi gereja, bukan saja untuk hidup, tapi juga untuk pelayanannya. Keutuhan Alkitab yang dirumuskan menjadi teologi menjadi modul mutlak bagi pengajaran dan pelatihan untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 10 menegaskan bahwa manusia memiliki tugas, yakni untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, dari ayat ini ditegaskan bahwa sejak kekekalan Allah sudah menetapkan, menciptakan manusia untuk tujuannya sendiri, yakni untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah siapkan. Baik itu pekerjaan yang bersifat umum, tapi juga pekerjaan yang bersifat khusus. Baik itu dalam melaksanakan mandat budaya,
mandat penciptaan maupun mandat pemuridan, ya, mandat rohani seperti itu. Dan untuk menjadikan manusia dapat melaksanakan pekerjaan yang sudah Allah siapkan, Allah menciptakan manusia dalam keutuhan jasmani rohani. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan aspek rohaninya sehingga tidak mampu hidup berkenan kepada Allah. Maka Allah menetapkan dari kekekalan untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus, supaya manusia dikembalikan sebagai makhluk dalam keutuhan jasmani rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas yang Allah sudah siapkan, yakni melaksanakan mandat budaya dan mandat pemuridan, mandat jasmani, mandat rohani. Inilah pekerjaan yang Allah sudah siapkan. Dan untuk itu, Allah memberikan firman-Nya sebagai tolok ukur, sebagai standar untuk memperlengkapi gereja, mulai dari penciptaan sampai sekarang, agar dapat diperlengkapi melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan. Dan teologi yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab itu menjadi alat untuk memperlengkapi gereja. Seperti itu. Dikatakan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi saudara lihat, Allah memberikan kepada gereja rasul-rasul maupun nabi-nabi. Masa para rasul, para nabi sudah selesai, dan sekarang masa pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Dia memperlengkapi gereja dengan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Memperlengkapi dengan apa? Dengan tolok ukur Tuhan, dengan teologi berdasarkan keutuhan Alkitab, sehingga tujuan Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia itu kembali dapat dilaksanakan karena ada perlengkapan yang Tuhan berikan, baik perlengkapan sebagai dasar, cara, dan tujuan pelayanan. Alkitab memberikan dasar, cara, dan tujuan pelayanan. Dan Alkitab yang dirumuskan menjadi teologi itu menjadi alat Tuhan memperlengkapi gereja dengan dasar, dengan cara, dan dengan tujuan pelayanan
sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pembangunan tubuh Kristus menjadi serupa dengan Kristus itu dapat terlaksana karena diperlengkapi dengan teologi melalui para rasul, para nabi, para pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar. Jadi teologi sangatlah penting untuk memperlengkapi gereja. Dunia, termasuk manusia, mutlak membutuhkan Allah. Manusia dicipta sebagai makhluk jasmani dan rohani. Karena itu, walau manusia telah jatuh dalam dosa, manusia tetap mencari Allah. Hal itu terbukti dari adanya hukum dalam diri manusia, dalam conscience, hati nurani manusia, ya, dalam kerinduan akan Allah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, walaupun secara rohani manusia itu mati, tetapi tetap ada benih-benih rohani yang membuat mereka merindukan Allah, ditambahkan dengan ada hukum Allah, hati nurani, maka itu membentuk agama-agama seperti itu, dan itu terjadi baik di dalam kehidupan orang Kristen maupun kehidupan non-Kristen. Hanya bedanya, kehidupan orang Kristen, orang percaya, itu diperlengkapi dengan Alkitab sebagai standar tolok ukur yang dirumuskan menjadi teologi. Karena ada kerinduan manusia akan Allah, maka esensi dasar berteologi ada pada diri manusia. Walaupun kalau mereka mencari di luar Allah, di luar penyataan Allah yang berpuncak pada Alkitab, maka mereka akan membangun teologi dari dirinya sendiri, karena tetap mereka manusia akan berteologi karena ada kerinduan akan Allah, tetapi menurut konsep sendiri. Subjektivisme teologi tidak menurut apa yang Allah kehendaki. Seperti itu. Nah, kita bersyukur kita bisa membangun teologi karena ada kehendak Allah yang dinyatakan bagi kita, yakni Alkitab, dan dirumuskan menjadi teologi, sehingga kita bisa diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi roti membangun aspek jasmani kita. Firman yang keluar dari mulut Allah itu memperlengkapi pertumbuhan, kelahiran sampai pertumbuhan rohani kita. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, ya, sadar atau tidak, sebagai makhluk jasmani rohani, manusia punya potensi berteologi. Cuma bedanya, ada yang muncul dari dirinya sendiri, itu below teologi, ada yang muncul dari penyataan Allah, dari atas, above teologi. Teologi yang benar adalah teologi above and below teologi. Mengintegrasikan apa yang Allah nyatakan dan bagaimana diintegrasikan dengan diri kita, dengan dunia ini melalui proses yang benar. Seperti itu. Agar gereja dapat melayani sebagai garam dan terang dunia, maka gereja harus memiliki keutuhan teologi yang berorientasi pada hidup dan pelayanannya, melalui adanya antara lain teologi penginjilan, teologi pengajaran, teologi pelatihan, teologi pengutusan, teologi pendampingan, dan teologi kristalitatif melalui infiltratif, konfrontatif, kristalitatif,
Dengan demikian, gereja dapat menjadi garam dan terang dunia dan membawa orang yang dilayaninya termultiplikasi untuk melanjutkan diri menjadi garam dan terang dunia juga. Sejarah gereja menunjukkan kenyataan kecenderungan gereja untuk hidup dan melayani bukan menurut pikiran dan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Di tengah makin menjadinya penolakan pentingnya berteologi di dalam gereja, kita diingatkan bahwa bukan saja tidak mungkin ada gereja tanpa teologi, tapi juga tidak mungkin ada pelayanan gereja tanpa teologi. Teologi yang merupakan muara dari kredo dan dari Alkitab. Jadi teologi itu hulunya adalah Allah dan kehendaknya yang dirumuskan, yang dinyatakan melalui Alkitab dan yang dirumuskan dalam kredo-kredo, ya, sangat diperlukan untuk memperlengkapi gereja. Bukan saja untuk hidup, tapi juga untuk mampu melayani Tuhan, dunia, dan sesamanya. Dengan teologi, gereja dapat memiliki dasar, tujuan, dan cara pelayanan yang benar sebagaimana Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara, teologi sangat penting untuk memperlengkapi gereja dapat melayani secara benar menurut kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita semangat melayani, tapi tidak punya standar tolok ukur Tuhan. Akhirnya kita pikir kita sudah berjeri lelah melayani, tapi karena tidak punya teologi yang adalah teori pelayanan Kristen, akhirnya kita pikir kita melayani secara benar, kenyataan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semangat harus didasarkan pada teologi. Etika harus teologis. Etika adalah teologi in action. Jadi ada teologianya. Teori Kristen itu namanya teologi. Itu harus diwujudkan dalam action, termasuk dalam etika, dalam pelayanan. Tetapi harus berdasarkan teologi. Kalau tidak, itu bukan etika yang benar. Seperti itu. Selanjutnya, saudara, kita lihat, jika gereja tidak berteologi dan akibatnya tidak memiliki teologi sebagai tolok ukur bakunya, termasuk tolok ukur pelayanannya, maka gereja yang adalah tubuh Kristus dan Kristus yang adalah kepalanya tidak akan mungkin dapat berjalan menurut pikiran dan kehendak Kristus, tapi akan berjalan menurut pikiran dan kehendak manusia dan dunia ini. Sejarah gereja menunjukkan kenyataan kegagalan gereja yang hidup dan melayani bukan menurut pikiran dan kehendak Allah dalam Yesus. Tapi kita bersyukur karena oleh karya providensia Allah, gereja terus dikembalikan, mengalami reformasi, kembali ke dalam jalan Tuhan melalui membangkitkan teolog dan teologi yang benar, sehingga kembali gereja diperlengkapi untuk hidup dan melayani secara benar. Reformasi, dan formasi. Bukan berarti merubah, bukan revolusi. Tapi reformasi itu mengembalikan pada formasi yang seharusnya, yang Allah kehendaki. Dan itu terus terjadi, reformasi itu dalam kehidupan bergereja. Walaupun ada puncak-puncak reformasi, tetapi Tuhan terus berkarya melalui providensianya untuk terus mengembalikan gereja dalam formasi, dalam bentuk yang Tuhan kehendaki. Kita cenderung berjalan ke kiri
dan ke kanan. Allah dalam anugerahnya terus mengembalikan gerejanya untuk berjalan di tengah dalam kehendaknya. Dan itu terjadi melalui berbagai reformasi dan melalui perlengkapan mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja. Kita dapat simpulkan bahwa teologi mutlak, teologi mutlak kita perlukan untuk terus memperlengkapi kita. Tanpa teologi kita tidak punya perlengkapan. Karena kita tidak tahu dasar kita melayani seperti apa, tujuan kita melayani seperti apa, cara kita melayani seperti apa, sarana-sarana apa saja yang Allah siapkan, kita tidak punya karena kita tidak punya teologi. Karena itu penting untuk mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja, karena teologi memperlengkapi gereja untuk mampu menjadi apa namanya ya, pelayan yang benar. Ya, seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.